Udah, ini Atau bisa dong. sudah bisa. Nanti dipotong aja. Udah Bu, udah bisa. Bisa dimulai dari Bu Maria dulu, pas saya dulu. Bebas, Bu Esti dulu atau saya dulu? Mau saya yang sama seperti kemarin ya, Bu Maria dulu yang jadi Oke. coachnya. Oke. Baik, kita mulai ya untuk prakteknya Iya. ya. Iya. Assalamualaikum Bu Esti, selamat siang. Waalaikumsalam. Selamat siang juga Bu Maria. Salam sehat untuk panjenengan. Iya. Pada kesempatan siang ini kita memang secara khusus bertemu dalam rangka memang kita ingin ngobrol-ngobrol dan sharing ya Bu terkait dengan kendala-kendala kita atau permasalahan yang kita hadapi di sekolah kita masing-masing. Tetapi mungkin apakah dari Bu Esti sendiri ada tujuan khusus atau mungkin topik secara khusus, hal yang khusus ingin disampaikan untuk kita bisa saling memahami, saling mengerti, dan saling berbagi tentang hal-hal itu dan nanti kita akan menemukan bersama-sama solusinya. Apa ini kira-kira yang ingin Ibu tujukan hari ini yang menjadi topik kita? Kalau untuk hari ini saya ingin membicarakan tentang masalah kedisiplinan dan inovasi pembelajaran di sekolahan saya nih Bu. Karena menurut saya untuk kedisiplinan di sekolahan saya itu masih sangat kurang dan untuk apa ya, kesadaran diri guru sendiri itu masih saya kira masih kurang. Kemudian untuk inovasi pembelajaran ya hanya itu saja, seperti hanya menggugurkan kewajiban saja ketika ngajar, datang, pulang, seperti itu. Jadi pembelajarannya kesannya juga kurang bermakna gitu untuk anak-anak, seperti itu. Oke, berarti dengan kondisi yang demikian itu sebenarnya Ibu Esti sendiri sebagai pemimpin di sekolah juga merasa ada hal yang memang harus diperbaiki bersama ya Bu. Iya. Lalu dari hal ini tujuan Ibu tadi tentu ke depan ingin supaya guru-gurunya Ibu nanti bisa lebih disiplin dalam hal waktu mengajar, juga tentunya berharap supaya guru-guru kita lebih inovasi gitu ya Bu. Lalu kalau menurut Bu Esti sendiri sebenarnya untuk target disiplin yang mau panjenengan targetkan untuk guru-guru itu seperti apa? Boleh nggak kita mengidentifikasi kalau menurut Ibu gimana sih targetnya disiplin menurut Ibu itu seperti apa? Lalu kalau guru-guru yang berinovasi itu menurut standarnya Bu Esti itu sudah sampai di mana dan seperti apa mungkin yang ingin dicapai begitu? Nah, kalau untuk kedisiplinan sendiri itu tentunya dari yang pertama itu kedatangannya ya, dari segi kedatangannya. Karena ketika kita guru itu datang duluan dan kita misalkan melakukan jabat pagi dan kita memperhatikan anak didik kita ketika datang, anak-anak itu lebih merasa nyaman. Jadi ke sekolah itu sudah ada guru yang datang dan menyambut. Tentunya kan anak-anak jadi wah aku di sini juga diperhatikan oleh guru itu ya. Kedisiplinan datang. Kemudian yang kedua itu kedisiplinan tentang waktu mengajar juga. Karena kalau tidak diiringi dengan disiplin waktu untuk mengajar, anak-anak kan juga tidak semangat juga nih Bu, itu. Kemudian untuk inovasi pembelajaran pun juga tidak hanya sekedar kita datang, ceramah, memberikan materi, tetapi tidak ada hal yang baru. Anak-anak kan jadi bosan untuk pembelajaran. Jadi yang ingin saya targetkan di sini itu guru-guru itu bisa berinovasi dalam pembelajaran, misalkan memberikan pembelajarannya melalui video atau dengan inovasi-inovasi pembelajaran yang lain seperti itu, Bu. Wah, berarti luar biasa ya Bu Esti sebagai pemimpin tuh punya target sebenarnya, punya mimpi ya untuk rekan kerjanya itu bisa sedemikian baik adanya. Tetapi tentu itu kadang memang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan ketika kita ada di jalan gitu ya, ada di lapangan gitu memang banyak sekali. Atau mungkin Bu Esti sendiri pernah nggak merefleksikan atau menggali begitu ya, kenapa ini kok teman-teman saya sampai hari ini pun juga belum punya kesadaran untuk disiplin atau mungkin rasa inovasinya ya untuk mengembangkan pembelajaran kok belum ada. Apakah mungkin ada faktor-faktor tertentu yang menurut Bu Esti itu perlu ditemukan gitu kan? Misalnya memang karena karakternya memang begitu atau mungkin karena keterbatasan sarpras atau mungkin karena kurang komunikasi atau mungkin harus sistemnya yang dibuat lebih gitu ya, mungkin perlu kita identifikasi juga. Kalau sepanjang
panjenengan yang berada di lapangan, seperti apa panjenengan menemukan kendala atau faktornya kenapa tidak bisa seperti itu? Gini Bu Maria, ini mungkin cerita sedikit. Begitu awal saya masuk ke sini itu mungkin ya berbeda dengan SD saya sebelumnya ya. Saya melihat memang di sini mungkin dari dulu kan kepala sekolah juga hanya diampu dan kurangnya dari apa ya namanya pengawasan juga. Jadi guru-guru di sini itu mungkin merasa sudah terlalu berada di zona nyaman. Jadi untuk informasi-informasi pun juga kurang. Udahlah. Jadi mungkin apa ya? Se saya udahlah di sini aja udah enak, udah berjalan. Pemikirannya dari analisis yang saya lakukan itu seperti itu, Bu. Jadi untuk membangkitkan semangat itu ya saya harus bisa memberikan contoh ketika misalkan belum bisa bangkit ya saya bagaimana caranya saya yang bekerja terlebih dahulu memberikan contoh setidaknya saya yang jalan nanti bisa mengikuti dengan perlahan karena tidak bisa disamakan dengan uh, saya kerja saya dengan mereka itu kan juga tidak bisa disamakan ya saya sudah terbiasa untuk misalkan pulang berangkatnya pagi, pulangnya sore dan sering lembur itu sudah terbiasa. Tapi kalau di sini kan masih masih perlu meningkatkan kesadaran dan rasa ikhlasnya itu seperti itu. Yang saya amati dari selama saya berada di sini. Gitu. Oke, berarti itu menjadi faktor penghambat ya sebenarnya untuk guru-gurunya Bu Esti itu untuk bisa disiplin dan inovatif tuh karena memang sebelumnya sudah berada di zona nyaman ya. Nah, tentu kan kita tidak ingin supaya kita terus berada di situasi ini ya Bu Esti ya. Tentu panjenengan sebagai pemimpin khususnya memang kita harus merancang nih sebuah rencana aksi. Kira-kira dalam mencapai tujuan yang Bu Esti inginkan tadi, gurunya pengen lebih disiplin, lebih inovatif. Kira-kira mungkin apakah Bu Esti sendiri punya rencana aksi apa ini kira-kira yang akan dipersiapkan atau akan dilaksanakan atau dikehendaki ya apa yang akan dilaksanakan gitu Bu? Ya. Untuk kedisiplinan guru-guru sendiri, saya tentunya memberikan contoh terlebih dahulu ya, karena contoh itu lebih lebih baik dari teori manapun seperti itu. Jadi ketika pemimpin itu bisa memberikan contoh yang baik untuk semuanya, insya Allah nanti akan baik juga. Kemudian yang kedua itu saya bisa menggunakan buku izin. Ya, misalkan mau izin kemana itu ada. Jadi biar mereka itu terbiasa juga untuk disiplin itu untuk kedisiplinan. Kemudian membuat regu piket guru misalnya untuk jabat pagi. Kalau untuk yang jabat pagi paling nggak 6:30 itu harus sudah sampai di sini. Kemudian itu kemudian untuk apa namanya pembina upacara itu kan juga juga tidak selalu untuk membawa apa pembina upacara itu tidak harus selalu kepala sekolah. Jadi untuk melatih guru-guru juga untuk berbicara di depan dan karena berbicara di depan itu juga butuh apa ya namanya keterampilan dan pembiasaan seperti itu Bu. Kemudian untuk inovasi pembelajaran sendiri, kami ingin membuat sebuah kelompok belajar. Jadi kita belajar sama-sama, kita sharing, mungkin ada yang sudah pintar IT, nanti kita saling mengisi, saling membantu seperti itu karena memang sarpras yang ada di sekolahan kami itu juga memang terbatas. Jadi ya kita gantian dan kita lakukan secara berkelompok seperti itu Bu. Kita misalkan di Kombel itu kita latihan yang awal saya lakukan itu kemarin baru di Canva itu baru membuat hanya jadwal pembelajaran di Canva itu kan udah apa namanya ya itu udah termasuk luar biasa ya. Kemudian kita belajar scan karena memang di sini kemarin itu memang belum bisa loh Bu nyeken file itu belum bisa. Jadi ya kita belajar perlahan IT sedikit demi sedikit setidaknya tidak tergantung dengan temannya ketika temannya tidak yang pintar IT itu ada tugas di luar mereka bisa mengerjakan sendiri seperti itu tujuannya. Kemudian kita juga belajar ya buat modul ajar yang memang kita sekarang kan baru marak-maraknya pakai Canva jadi biar kita menarik dulu lah dari covernya kita udah menarik nanti kita isinya juga buat perencanaan-perencanaan yang menarik seperti itu Bu. Wah, luar biasa ini Bu Esti ya. Sebenarnya sudah punya ini ya,
langkah-langkah yang sangat baik, menjadi keteladanan, ada rencana-rencana aksi yang memang sudah terkonsep ini untuk membantu Ibu mengatasi tantangan tadi menghadapi guru-guru yang mungkin kurang disiplin, kurang inovatif begitu ya Bu. Oke, berarti pada tahap ini saya mendukung penuh Ibu untuk mulai mencoba melakukan langkah-langkah sederhana itu. Semoga nanti rencana aksi yang sudah panjenengan konsep setidaknya akan membantu panjenengan mengatasi tantangan panjenengan di lapangan gitu ya, di unit kerjanya. Lalu Bu Esti, mungkin kita perlu ini ya masuk ke tahap tanggung jawab ya. Kira-kira apa komitmen Ibu terhadap konsep tadi? Ibu kan sudah punya konsep aksi yang akan dibuat. Kira-kira komitmennya apa ini ke depan ini ya? Untuk komitmen yang saya lakukan, tentunya kita juga butuh konsistensi ya. Karena tidak hanya ini harus secara berlanjut, tidak hanya kita sekali udah melakukan, udah berhenti seperti itu. Dan itu yang pertama konsistensi. Kemudian juga butuh kesadaran diri ya. Kita menumbuhkan kesadaran diri yang memang harus dari dalam diri guru dan terutama dari dalam diri saya juga ya, biar tetap bagaimana menjalankan rencana-rencana program itu biar terlaksana dengan sebaik-baiknya. Seperti itu, Bu. Jadi tanggung jawabnya adalah kita Bu Esti berkomitmen untuk terus ini ya, continuity itu terhadap aksi yang sudah panjenengan konsepkan tadi. Lalu Bu, kira-kira siapa saja yang dalam menjaga komitmen ini supaya tetap bisa terlaksana dengan baik, Bu? Apakah cukup dari Bu Esti saja atau kita juga perlu membutuhkan dukungan dari orang yang lebih kuat, misalnya pengawas atau mungkin siapa yang bisa membantu terjaga aja komitmennya tadi? Ya, tentunya kita tetap bukan hanya kita sendiri ya untuk menjaga komitmen yang sudah ya atau rencana-rencana yang sudah disusun itu tidak bisa sendiri. Yang jelas saya sendiri, kemudian guru-guru juga harus komitmen, harus ada kesepakatan. Kemudian yang paling itu yang sangat mendukung itu juga untuk pengawas, untuk korwil itu juga harus dilibatkan karena di sini kan bisa melaksanakan pembinaan kepada guru-guru yang ada di sekolah saya, seperti itu Bu. Dan juga satu lagi itu kita juga minta dukungan dari komite sekolah itu pastinya. Iya, semoga dapat ditindaklanjuti ya Bu ya. Berarti nanti di akhir dari coaching ini yuk kita mencoba mencari kira-kira tindak lanjut dari kegiatan coaching ini nanti apa Bu? Setelah kita ngobrol-ngobrol, kita tadi sudah menemukan tujuan, lalu mengidentifikasi apa saja kendalanya, bahkan Ibu sudah mengkonsep aksi-aksi sederhana untuk bisa dilakukan ya. Kira-kira nanti setelah coaching ini nanti selesai, apa ini tindak lanjut dari Bu Esti untuk bisa mulai dilakukan, difokuskan gitu supaya tujuannya tercapai. Ya, untuk setelah coaching ini ya tentunya kita harus melaksanakan aksi-aksi, kita melakukan perencanaan-perencanaan yang sudah dilakukan itu dengan lebih tertata, terjadwal, lebih rapi. Jadi untuk pelaksanaannya juga akan terkondisikan, tidak hanya sekedar wacana saja seperti itu Bu. Harapan saya bisa terlaksana dan bisa membawa perubahan di sekolahan ini. Oke, Bu Esti, terima kasih untuk waktunya untuk coaching hari ini ya. Semoga apa yang Bu Esti impikan sudah dikonsep dengan rencana dan aksinya semuanya bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan target yang Bu Esti harapkan. Tetap semangat ya Bu Esti dalam berkarya bersama teman-teman. Selamat siang. Terima kasih untuk waktunya. Selamat siang. Terima kasih Bu Maria sudah memberikan kesempatan untuk melakukan coaching pada siang hari ini. Terima kasih. Sama-sama Ibu. Kita gantian berarti ya. Nah, kita gantian. Ya, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang Bu Maria. Selamat siang Bu Esti. Gimana kabarnya hari ini? Baik, sehat luar biasa. Alhamdulillah, baiklah. Bu Maria, pada kesempatan siang hari ini kita lakukan untuk percakapan ya, mungkin untuk sharing-sharing kita. Nah, kira-kira agenda percakapan atau topik percakapan hari ini kira-kira apa nih Bu?
Saya ingin ini Bu, sharing tentang rekan kerja saya ya, yang mungkin memang unit kerja saya itu kecil sebenarnya, anggotanya pun juga hanya sedikit gitu ya, tetapi untuk menumbuhkan rasa empati satu dengan yang lain tuh kok kayak susah gitu ya Bu ya. Jadi kesadaran untuk saling berbagi, saling membantu pekerjaan gitu kok belum belum ini ya, belum tumbuh gitu ya. Jadi masih terbatas, "Iki pekerjaanku selesai ya selesai." Entah yang lain seperti apa. Jadi sampai kadang ada teman-teman tuh yang memang belum mampu sampai ibaratnya terpontang-panting gitu ya. Mereka membutuhkan bantuan, tapi sementara yang bisa juga ngebut aja kerjanya seperti itu. Saya perlu ini untuk mencari solusi bagaimana supaya kerja saya itu punya kolaborasi, punya empati supaya tujuan di sekolah itu bisa tercapai bareng-bareng gitu Bu. Ya, jadi yang ingin Bu Maria dapatkan dari percakapan ini tadi, ini nanti apa Bu? Kira-kira? Ya, saya ingin fokus dengan tujuan saya supaya rekan-rekan saya itu lebih punya rasa kolaborasi dan empati dengan pekerjaan, dengan rekan kerja yang lain gitu Bu. Baiklah, kita lakukan identifikasi terlebih dahulu Bu untuk situasi sekarang ya, atau mungkin apa yang mempengaruhi hal tersebut, kenapa kok bisa guru-guru yang ada di sekolahan Bu Maria itu mempunyai rasa empati yang kurang ya, seperti itu. Kalau menurut saya ya Bu, ini menurut observasi yang saya temukan memang beberapa kali setiap tahun itu di tim saya itu selalu berganti-ganti orang Bu. Jadi yang namanya setiap tahun mengalami guru baru, guru lama itu hal yang biasa ya. Bahkan setiap tahun itu selalu masuk guru baru. Nanti belum ada 1 tahun sudah ganti lagi, diganti oleh yayasan, ditukar lagi dengan siapa. Itu juga sangat mempengaruhi kinerja ya. Artinya mungkin mereka belum terlalu lama bekerja di sini, harus butuh adaptasi, harus butuh menyesuaikan pekerjaan di sini, tapi akhirnya nanti harus dipindah tugaskan di mana lagi seperti itu. Saya rasa juga sangat mempengaruhi teman-teman saya dalam bekerja. Maka prinsip mereka sih penting gaweanku rampung begitu kan. Atau bisa jadi karena masing-masing juga punya ini ya, ego, sifat, karakter bawaan yang ya memang harus selalu ditumbuhkan itu bagaimana supaya saling peduli, saling kolaborasi itu memang harus selalu ditumbuhkan. Selain itu memang karena saya melihat kompetensi masing-masing guru saya itu beda satu dengan yang lain ya karena mungkin karena masih muda bisa jadi diajak cepat oke lah gitu ya tetapi mereka yang sepuh-sepuh ini memang membutuhkan perjuangan betul ketika harus menyelesaikan pekerjaan yang bagi kami yang muda-muda sederhana gitu ya tapi kalau yang sepuh ini menyelesaikan pekerjaan yang sederhana saja kadang juga membutuhkan waktu yang lama dan ini pun juga butuh yang namanya latihan saya kira ya Bu seperti itu faktor-faktor yang apa bisa saya identifikasi mungkin kenapa selama ini pekerjaannya kayak menjadi timpang mana yang cepat mana yang lambat kayak gitu tuh terlihat sekali gitu. Ya, jadi karena pergantian tadi ya, kalau Bu Maria sendiri menginginkan kondisinya itu situasinya itu yang seperti apa? Situasi apa ini? Situasi yang untuk situasi Yang sekarang iklim ini di, ya. di Ya, itu tadi Bu, seperti di awal yang saya ceritakan tadi memang ketika diberi pekerjaan gitu ya, misalnya dalam pekerjaan yang sama, ketika yang lain sudah selesai itu punya spare waktu yang cukup untuk sisa gitu ya, bukan ada kerelaan untuk mau membantu gitu ya, tetapi justru ya sudah pekerjaanku selesai, ya nanti bisa di samping ngapain gitu ya biasanya ya. Tapi sementara teman-teman yang mengerjakan tugas dengan keroyo-royo ibaratnya seperti itu aja, mereka butuh waktu yang pelan-pelan banget gitu loh Bu untuk mengerjakan. Kenapa tidak ada istilahnya tawaran gitu ya, nawari, apa yang bisa saya bantu, misalnya seperti itu. Saya kok belum melihat hal-hal seperti itu ya. Bahkan ya wes pokoknya gaweanku, rampung-rampung selesai gitu. Maksudnya tidak ada kemauan untuk menawarkan semacam bantuan atau toh nanti kan juga akan gantian juga ya dalam setiap hal itu ada pembagian tugas kolaborasi itu kan pasti akan gantian juga. Kondisinya seperti itu sih Bu.
Ya, melihat kondisi yang seperti yang sudah Bu Maria ceritakan tadi, ada nggak gagasan untuk menciptakan apa ya kondisi yang lebih lebih iklim yang lebih baik supaya bisa terjadi kolaborasi antar guru? Saya tidak ada sesuatu yang gebrakan khusus gitu ya, Bu, tapi saya ingin mencoba hal-hal yang bagi saya itu sederhana gitu ya. Mungkin karena situasi yang saya jelaskan di awal tadi sering adanya pergantian guru baru dan sebagainya, mungkin kita perlu namanya event khusus ya, Bu, sejenis kayak pengakraban kali ya. Sesekali lah mengajak teman untuk jajan bareng gitu atau mungkin kita refresh bareng hanya sekedar untuk saling mendekatkan aja supaya kita punya rasa handar beni ya Bu, satu rekan. Jadi kita tuh tidak hanya bekerja tapi kita ini keluarga gitu. Jadi saya pengen ya hal-hal sederhana seperti itu. Misalnya ya rapat ya tidak perlu kaku, sesekali rapatnya di luar lah membahas sesuatu yang lucu atau apalah yang hal-hal yang tidak harus berbau pekerjaan terus menerus, siapa tahu dengan begitu akan bisa meningkatkan rasa memiliki satu dengan yang lain seperti itu. Atau bisa jadi juga mungkin saya juga sering-sering komunikasi ya Bu dengan rekan-rekan itu bisa jadi mungkin mereka yang sering mengalami yang tadi kecondal-condalan dengan pekerjaan tadi mungkin saya bisa sering komunikasi ajak untuk ngobrol kira-kira kenapa ini faktor apa yang membuat ibu kok mungkin dalam pekerjaan seperti mengalami hambatan lalu apa yang mungkin bisa dibantu oleh teman-teman dan itu saya coba tawarkan ke forum gitu ya misalnya oh ini ternyata guru ini membutuhkan bantuan ini teman-teman, yuk siapa yang berkenan untuk membantu misalnya seperti itu. Saya akan belajar juga untuk sering-sering komunikasi dengan teman-teman seperti itu. Selain itu juga apa ya Bu, mungkin bisa jadi saya akan membagi tugasnya itu juga sesuai dengan potensinya masing-masing. Kalau mereka adalah guru-guru yang muda, yang powerful gitu ya, mungkin diberi beban tugas tambahan yang agak sedikit lebih besar porsinya, saya rasa tidak menjadi masalah. Tapi untuk guru-guru yang memang saya tahu potensinya agak sedikit menengah ke bawah gitu ya dalam artian pekerjaan menyelesaikannya agak lambat ya mungkin saya memberikan mereka pekerjaan tambahan itu sesuai dengan porsinya supaya mereka tidak merasa terbebani gitu ya tidak merasa seperti terkendala kecondal-condal lagi akhirnya seperti itu dan saya sendiri sebagai kepala sekolah juga selalu berusaha menawarkan bantuan Bu jadi bukan semata-mata kalau dikatakan kepala sekolah tuh isone mung dawuh kok saya pikir itu kalimat yang salah ya karena mereka tidak berada di posisi kita saya sendiri sebenarnya selalu berusaha untuk selalu menawarkan apa sih teman-teman kesulitannya apa yang bisa saya bantu bahkan jangan sampai istilahnya kepala sekolah tuh kipo-kipo dengan pekerjaan guru gitu kan tapi harusnya kita memang memberi teladan ya ayo ambyur apa yang mereka lakukan kita sudah melakukannya lebih dulu merasakannya lebih dulu yaitu beberapa hal yang secara aksi memang ingin saya kerjakan step by step ya Bu. Jangan mencoba untuk ke sana. Seperti itu. Iya, bagus sekali Bu Maria rencana-rencana aksinya yang ini luar biasa. Nah, menurut dari Bu Maria itu kriteria keberhasilan dari rencana aksi yang akan dilaksanakan itu seperti apa Bu? Prinsipnya adalah nyambut gawe bareng, rekoso-rekoso bareng, nek penak ya ayo dipangan bareng. Udah prinsipnya sesederhana itu Bu. Ya, dengan prinsip sederhana seperti itu ya untuk Iya. keberhasilannya. Nah, untuk kita lakukan lagi untuk apa namanya? Kira-kira siapa yang bisa apa ya mendukung dari rencana-rencana aksi yang akan Bu Maria laksanakan ini? Oke. Kalau mungkin ya Bu, saya kalau semampu saya bisa, saya akan berusaha dengan diri saya sendiri karena saya diberi amanah untuk menjadi pemimpin di sini, berarti saya akan mengupayakan diri saya sendiri dulu secara maksimal. Tetapi nanti kalau di lapangan, ketika keseharian saya menemukan kendala, tentu saya membutuhkan orang yang lebih powerful untuk mungkin mengajak diskusi teman-teman terkait dengan hal ini gitu kan bisa jadi mungkin kalau di tempat kami tuh yayasan ada yang namanya pengawas regio Bu jadi setiap regio wilayah itu ada pengawasnya masing-masing bisa jadi kami undang untuk ya memberikan wejangan atau motivasi kepada teman-teman dalam hal ini bisa jadi mungkin juga saya libatkan tetapi sebisa mungkin kalau saya masih bisa untuk menghandle dan
target yang saya harapkan tercapai ya itu sungguh yang diharapkan begitu. Tapi kalau mungkin ada kendala mungkin nanti ya saya akan melibatkan pengawas dari Regio. Tapi jangan sampai kepada atasannya lagi ya Bu, sampai ke direktur gitu. Karena sebisa mungkin segala urusan intern kita selesaikan untuk bareng-bareng dulu seperti itu. Iya, betul sekali Bu. Kemudian untuk yang ingin Bu Maria apa namanya setelah sesi coaching ini, kira-kira apa yang alternatif apa yang akan dilakukan lagi Bu? Oke Bu, hal sederhana yang akan saya lakukan. Satu yang seperti saya sampaikan tadi, saya akan mencari event-event khusus yang misalnya bisa kita pakai untuk lebih mengakrabkan teman-teman. Judulnya rapat tapi bisa disambi jajan gitu ya, bisa jadi hal seperti itu. Atau mencari event ya, seperti besok pagi itu Bu, ya, kami mau ada event bareng-bareng keluar ya. Kalau di tempat kami biasa ada yang namanya ziarah doa ke Gua Maria kayak gitu tuh bisa kita pakai untuk pengakraban juga di situ saling merekatkan lah persaudaraan itu juga bisa. Lalu yang kedua membagi tugas juga sesuai dengan potensinya Bu. Kalau memang mereka potensinya kemampuannya saya paham betul masing-masing guru-guru saya ya saya bagi sesuai dengan porsinya. Kemudian yang ketiga sering-sering komunikasi aja Bu dengan teman-teman apa kendalanya, apa masalahnya, lalu bagaimana perasaannya dalam bekerja supaya tidak merasa oh aku merasa bisa atau justru yang satu merasa oh aku kesulitan gitu ya kita sering-sering komunikasi aja lalu selanjutnya adalah saya sebagai kepala sekolah juga harus mau mengulurkan tangan Bu ibaratnya tidak hanya tunjuk-tunjuk dawuh-dawuh saja gitu ya tapi mengulurkan tangan apa yang bisa saya bantu apa yang bisa saya laksanakan untuk meringankan pekerjaan teman-teman guru juga seperti itu Bu. Iya, luar biasa sekali ya Bu Maria. Semoga apa yang rencanakan Bu Maria ini bisa terlaksana dengan baiknya. Untuk Amin. penutup ini dari pertemuan ini apa yang bisa Bu Maria simpulkan dari sesi ini? Ya, sesuai dengan harapan saya berharap supaya guru-guru saya ini maka saya harap dengan rencana-rencana aksi sederhana saya tadi semoga bisa mewujudkan apa yang menjadi harapan saya untuk teman-teman seperti itu. Ya, baiklah Bu Maria, terima kasih untuk sesi hari ini kita akhiri. Semoga sharing-sharing kita ini bisa bermanfaat untuk kedepannya. Amin. Tetap Amin. semangat ya Bu Maria. Tetap semangat Bu. Terima kasih waktunya Bu ya. Ya. Sudah Bu, ini rekamannya dimatikan atau dian ini? Di stop apa enggak ini? Kurang tahu Bu. Di stop mungkin. Saya stop aja ya. Ya.